apakah memang anak ini tumbuh atau tidak. Nah, dari situ sebenarnya semua orang, saya rasa itu nggak hal yang sulit ya untuk melihat ini melandai atau ini naik dengan baik gitu ya. Ketika dia melandai, itu sudah harus dilakukan investigasi lebih lanjut ya. Educate, healthy, dan happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Edumi. Tabi pun. Perkenalkan, saya Dr. Nisrina sebagai host pada Edumi kali ini. Edumi Podcast hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Kami, keluarga besar Edumi Podcast, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada sahabat Edumi. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tahun 2025, target prevalensi stunting di Indonesia adalah 18%. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 adalah 19,8%, turun dari 21,5% pada tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, angka ini masih perlu diturunkan lagi untuk mencapai target 18% pada tahun 2025, yang membutuhkan tentunya banyak upaya yang lebih keras lagi. Nah, untuk itu, penurunan stunting membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, hingga keluarga dan masyarakat luas. Yang perlu kita garis bawahi kali ini, bahwa stunting ini sebenarnya bisa dicegah, teman-teman. Untuk itu, di pagi hari yang cerah ini, Edumi Podcast kali ini ditemani oleh dokter kita yang luar biasa, Dr. Sirma, spesialis anak. Selamat datang dokter, gimana dokter pagi hari ini? Apakah sehat dok? Sehat. Sehat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang stunting ya dokter ya. Nah, sebelumnya terima kasih dokter udah menyempatkan kehadirannya di tengah kesibukan dokter di Rumah Sakit Ahmad Yani ini dok, di studio Edumi Podcast kali ini. Nah, untuk stunting sendiri dokter, kan di masyarakat ini sebenarnya hanya terkenal sebatas pendek dokter. Sebenarnya pengertian yang sesungguhnya stunting itu apa sih dokter? Ya, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ya definisi stunting. Definisi stunting ini sudah dijelaskan oleh WHO, World Health Organization. Jadi definisinya adalah panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia yang kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan kurva WHO. Tetapi ada lanjutannya nih, yang disebabkan oleh karena kekurangan nutrisi secara kronik atau juga adanya peningkatan kebutuhan nutrisi. Peningkatan kebutuhan nutrisinya ini misalnya pada pasien-pasien yang dengan infeksi atau ada penyakit kronik atau ada penyakit jantung bawaan misalnya. Nah, jadi tentunya definisi stunting ini lebih memperjelas ya bahwa tidak semua pendek adalah stunting. Oke dokter, jadi banyak hal ya dok ya, bukan hanya sebatas pendek, ada faktor yang lain dari standar deviasi, gizi dan hal-hal lain itu berpengaruh ya dokter ya. Berarti udah lurus ya dok ya, selama ini bukan cuma sebatas dari kata pendek aja dokter. Nah, untuk gejalanya sendiri dokter, apakah ada dokter, kita kan dari fisiknya atau dari apakah ada yang dialaminya, itu bagaimana dokter kalau melihat gejala stunting itu sendiri sampai bisa disebut oh anak ini stunting atau tidak gitu dok? Ya, jadi untuk mengetahui apakah seorang anak ini stunting atau tidak, pasti yang paling pertama adalah kita harus melakukan pemeriksaan pengukuran berat badan dan tinggi badan dan juga lingkar kepala secara berkala. Jadi setiap anak itu seharusnya sejak dia lahir itu dipantau oleh posyandu atau oleh puskesmas apakah tinggi badan dan berat badan dan lingkar kepalanya itu naik sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi ada target-target yang harus dicapai. Misalnya pada anak yang kurang dari 6 bulan itu peningkatan berat badan itu sekitar 30 gram per hari. Kemudian untuk tinggi badan itu di 1 bulan pertama di 1 tahun pertama itu bisa mencapai 24 cm per tahunnya ya. Jadi atau ya lebih mudah kita lihat kurvanya ya, apakah kurvanya itu naik dengan baik gitu. Jadi dengan sering melakukan pengukuran itu bisa langsung mendeteksi apakah anak ini terjadi perlambatan percepatan pertumbuhan
yang pada akhirnya bisa menuju ke stunting gitu. Jadi kalau untuk gejala itu luas sekali ya, tapi nanti setelah kita lakukan pengukuran, ternyata misalnya anak ini sudah mulai ada perlambatan pertumbuhan, itu kita bisa mulai mencari apakah ada tanda-tanda red flags khususnya ya. Red flags itu tanda bahaya. Misalnya memang ternyata dia selama ini ada keluhan, sering demam-demam berulang, kemudian ada keluhan seperti sering batuk-batuk atau ya infeksi-infeksi kronik misalnya, atau bisa juga ya kita cari bagaimana pola makannya selama ini dan pemberian makannya apakah sudah tepat atau tidak. Tapi yang nomor satu adalah pengukuran. Berarti bisa disimpulkan gejalanya itu secara fisik dan bisa dilihat diukur dan juga kayak demam gitu dok, kayak kombinasi ya dokter secara pengukuran dan juga klinis ya dokter, ya, kayak dipastikan demam lagi gitu, apakah ada gejala lainnya yang menyertai dari perlambatan pertumbuhan yang terjadi. Jadi nggak serta-merta satu hal aja ya dokter ya. Oke dokter. Nah dok, kita udah tahu nih misalnya anak itu ke arah stunting. Nah sebenarnya bahaya nggak sih dokter kalau stunting itu sendiri? Ya, kalau stunting itu berbahayanya anak itu menjadi pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan potensi genetiknya itu ya. Kemudian yang kedua, banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting ini memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting. Bahkan misalnya ketika dia didiagnosis stunting di usia kurang dari 2 tahun, kemudian mengalami perbaikan setelah usia 2 tahun, itu memiliki IQ yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang stunting sampai usia 5-9 tahun gitu. Jadi tentunya ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga bisa kedepannya meningkatkan kualitas anak bangsa ya. Jadi ini adalah gambaran, stunting itu sendiri adalah gambaran kualitas dari sumber daya manusia kita gitu dan anak-anak di Indonesia. Berarti sebenarnya stunting itu bisa diobati ya dok ya? Tadi kan dokter bilang bisa diperbaiki gitu. Itu bagaimana dokter memperbaikinya dok? Ya jadi stunting itu kita harus mundur ke belakang juga ya. Ada pencegahannya, kemudian ada pencegahan mulai dari primer, sekunder dan juga tersier. Kalau untuk pencegahan primer itu yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah pentingnya nutrisi di 1000 hari pertama. Jadi sampai anak itu usia 2 tahun. Baik mulai di dalam kandungan, kemudian setelah dia lahir, itu sangat penting dan berperan terhadap status pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak. Dan ini sangat yang berperan adalah pastinya orang-orang yang ada di masyarakat ya, posyandu, puskesmas seperti itu. Kemudian untuk pencegahan sekundernya itu dilakukan screening ya. Jadi pada anak-anak itu dilakukan pengukuran secara berkala oleh posyandu dan juga puskesmas. Dan ketika begitu menghadapi anak dengan stunting ataupun misalnya memang sudah terjadi weight faltering atau peningkatan tinggi badan maupun berat badan yang tidak sesuai, itu sudah seharusnya dicari tahu lebih lanjut apakah ada red flags, apakah bisa ditangani di puskesmas atau di fasilitas kesehatan primer atau butuh dirujuk. Yang dirujuk ini adalah berarti penanganan tersiernya ya, terutama misalnya memang selain stunting ternyata gizi buruk misalnya, atau ada penyakit penyerta lainnya yang memang dia harus mendapatkan tata laksana di situ, jadi dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya dan ada dokter spesialis anak. Ini bisa diatasi ya dok sebenarnya dokter kalau misalnya emang udah terbukti stunting gitu ya dok ya. Nah untuk faktor resikonya itu sebenarnya apa sih dok? Apakah dari awal kita sudah bisa melihat ini anak nantinya akan ke arah stunting atau tidak gitu dokter? Itu gimana dokter? Ya kalau untuk faktor risiko tuh ada banyak ya. Dari saat dia di dalam kandungan saja itu kita bisa melihat ya. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau terjadi restriksi pertumbuhan di dalam kandungan itu
meningkatkan risiko dia terjadi stunting di kemudian hari. Oleh karena itu pada bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah itu kita harus benar-benar pantau ya, pemberian nutrisinya seperti apa. Selain itu di pemberian ASI secara tepat ya, itu bisa menurunkan risiko terjadinya stunting ya, karena ASI itu kan sumber nutrisi yang paling baik ya. Dia juga tidak hanya mengandung kalori dan protein, tapi juga ada banyak sekali faktor-faktor imun di situ ya. Nah kemudian setelah itu anak akan mulai makan MPASI ya. Nah itu juga harus diperhatikan apakah mendapatkan protein yang cukup selama dia mendapatkan MPASI. Nah ini yang harus benar-benar diketahui oleh masyarakat, bahwa protein itu ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein itu akan dipecah, komponen yang lebih kecilnya adalah asam amino. Asam amino itu ada yang esensial dan yang tidak esensial. Asam amino yang esensial itu kita nggak bisa bikin di dalam tubuh kita ya. Oleh karena itu kita harus mendapatkannya dari luar, dan ini terkandung dalam protein hewani gitu. Jadi pada anak-anak yang mendapatkan MPASI itu harus dipastikan mendapatkan protein hewani yang cukup gitu. Jadi ya faktor-faktornya itu harus dilihat satu persatu ya, apakah ada BBLR tadi pada saat dia lahir, kemudian juga bagaimana nutrisinya setelah dia lahir. Kemudian banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sanitasi, higienitas, kebersihan itu juga sangat berpengaruh pada stunting ya, karena kalau misalnya terjadi tadi penyakit infeksi berulang misalnya, itu kan akan meningkatkan kebutuhan nutrisi anak dan pada akhirnya dia akan mengalami perlambatan pertumbuhan gitu. Ya jadi kalau untuk secara sederhananya ya itu ya yang faktor-faktor yang sangat berperan gitu. Dari nutrisi, sanitasi, dan BBLR ya dok ya. Dok, kalau misalnya sebelum ibu itu hamil, apakah ada pencegahan ya dok? Buat anaknya nanti gitu dok? Apakah ada gitu dokter? Ya sebenarnya upaya preventifnya adalah kita harus banyak-banyak mengedukasi perempuan ya. Bagaimana, jadi misalnya saja pada perempuan-perempuan yang usia reproduktif nih, apakah mereka memiliki kadar hemoglobin yang cukup misalnya. Kan anemia itu adalah parameter nutrisi yang bisa kita lihat ya, apakah seseorang itu mendapatkan nutrisi yang cukup atau tidak gitu. Jadi nah perempuan-perempuan ini bagaimana yang hamil, apakah HB-nya cukup gitu ya, dan sesuai dengan rekomendasi gitu. Kalau misalnya memang tidak, ya apa penyebabnya, nutrisi kah atau misalnya ada penyakit lain yang menyertai gitu ya. Kemudian bagaimana pola makan pada ibu hamil gitu. Nah itu yang harus diketahui juga. Kalau berdasarkan penelitian sih memang kebutuhan protein pada ibu hamil tuh masih sangat rendah ya. Yang sering tidak tercukupi adalah proteinnya gitu. Jadi ya itu yang lebih harus diketahui. Kemudian juga pada saat ibu itu hamil, dia kan harus melakukan pemeriksaan ya ke baik fasilitas primer ataupun ke rumah sakit misalnya ya. Tapi kan sudah dianjurkan untuk misalnya melakukan USG. Nah itu perlu dilihat apakah berat badan bayinya sesuai atau tidak. Ditanyakan kepada dokter kandungannya apakah berat badannya sesuai dengan garis pertumbuhan yang memang normal gitu ya, atau kurang. Kalau kurang bagaimana solusinya gitu. Pencegahannya bisa dari sebelum anak itu lahir, saat hamil, dan ketika baru lahir ya dokter. Benar sekali. Oke dokter, sangat menarik ya dokter topik kita kali ini. Jadi stunting sendiri itu sangat luas ya dokter ternyata dok ya, dan bisa dicegah sebelum anak kita lahir, saat hamil, setelah lahir, dan bisa diobati tentunya ya, dokter ya. 1000 hari pertama itu sangat penting untuk menentukan masa depan anak ya. Baik dokter, satu lagi dokter. Jadi kan stunting itu ternyata bisa diobati dok. Nah itu apakah ada batasan waktu dokter? Apakah setelah 2 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun tuh kapan dokter kita masih bisa mencegah dan mengobati stunting itu sendiri dokter? Ya sebenarnya kita harus tahu ya bagaimana perjalanan pertumbuhan seorang anak ya.
Jadi ya tentu bisa. Kalau secara per definisi sendiri, stunting itu karena berdasarkan, kita kan ngeplotnya berdasarkan kurva WHO ya. Jadi kita mendiagnosis stunting ini di bawah 5 tahun gitu. Nah kalau misalnya ternyata dia terdiagnosis pada usia berapapun, itu tentu masih ada yang bisa dilakukan ya, karena anak itu masih sangat bertumbuh. Tetapi apakah itu sudah mempengaruhi kognitifnya? Tentu saja. Karena berdasarkan penelitian 80% kemampuan otak anak itu sudah bisa dicapai saat usia 2 tahun. Jadi ketika dia itu mengalami stunting di usia 2 tahun atau lebih, berarti kan itu sangat menurunkan kapasitas otaknya ya. Nah ini yang mungkin masih bisa dapat, jika kita menangani stuntingnya dengan tepat, mungkin ini akan bisa memperbaiki ke depannya, tetapi tetap akan ada dampaknya nih gitu. Itu yang perlu kita perhatikan, makanya lebih cepat lebih baik. Jadi seorang tenaga kesehatan itu bahkan sudah harus dapat mendeteksi apakah anak ini mengalami weight faltering tadi, weight faltering, height faltering gitu ya, tinggi badan dan berat badan yang peningkatannya tidak cukup, tidak sesuai gitu, dan penanganannya jauh lebih mudah di tahap ini gitu dibandingkan jika sudah terjadi stunting itu sendiri gitu. Jadi tentunya bisa banyak masih ada yang bisa dilakukan gitu ya, dan itu harus dikonsultasikan lagi kembali ke dokter spesialis anaknya gitu, karena ada misalnya dia stunting tetapi berat badannya baik gitu ya. Nah itu kemungkinan dia memang membutuhkan tata laksana protein energi rasionya ditargetkan lebih tinggi. Jadi ada yang namanya PER ya. Itu harus diberikan lebih dari 10% supaya dia bisa tinggi, karena protein merupakan salah satu komponen utama dari pertumbuhan gitu. Tapi kalau misalnya beda lagi kasusnya, misalnya dia terjadi stunting dan juga dia terdapat berat badan yang rendah, underweight gitu ya misalnya pasiennya. Nah itu berarti dia juga di satu sisi membutuhkan protein tapi juga membutuhkan energi tambahan. Nah ada lagi yang misalnya dia stunting dan gizi buruk. Nah itu tentunya membutuhkan kalori yang lebih tinggi lagi dan protein yang lebih tinggi. Nah hal ini yang harus ditangani oleh lebih baik ditangani oleh dokter spesialis anak, walaupun bisa ya ditangani oleh dokter umum juga di fasilitas primer, tetapi nantinya harus dipantau setiap 2 minggu gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan kasus seperti itu harus benar-benar dipantau setiap 2 minggunya apakah peningkatan berat badan dan tinggi badan ini bisa baik gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya berarti harus dilanjutkan lagi ke investigasi yang lebih lanjut gitu, supaya dia secepatnya bisa diatasi ya dok? Iya, naik dari kurva yang tadi -2 SD gitu ke yang normal gitu. Jadi nggak ada batasan yang mutlak gitu dok? Dan juga kita harus tahu ya tadi penyebabnya itu sebenarnya apa. Tadi di depan kita belum membahas kalau tadi kan ditanya ya apakah semua pendek itu stunting ya. Nah jadi nggak semua pendek itu stunting ya kan. Nah, sebenarnya pendek ini kalau dibahasakan itu stunted ya, stunted, kemudian ada stunting ya. Kalau yang pendek tetapi bukan stunting ini juga harus dicari ke arah banyak hal, bagaimana potensi genetik dia misalnya ya, apakah dia memang ada perawakan pendek yang disebabkan oleh karena familial misalnya, atau memang dia hanya terlambat saja di awal. Nah ini harus dikonfirmasi lagi, jadi harus dilakukan pemeriksaan tinggi badan orang tua gitu, kemudian mungkin juga harus dilakukan pemeriksaan hormon pertumbuhan, kemudian pemeriksaan tulang untuk mengetahui berapa usia tulang anaknya saat itu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya pun ada anak dengan stunting ya itu harus dicari tahu dulu banyak hal tadi ya, banyak faktor tadi, baru kemudian kita tata laksana sesuai dengan hal tersebut gitu, supaya ya anak itu bisa mencapai potensi maksimalnya. Berarti nggak semua orang yang kita lihat secara nyata pendek itu bisa langsung dibilang stunting ya dok ya? Iya, kalau emang dia keluarganya kayak memang keturunannya pendek ya
bukan stunting ya dok ya? Bukan, dan ya tadi kan ada definisi dari WHO-nya ya, terjadi dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup secara kronik, kemudian secara jangka waktu lama, kemudian juga memang ada suatu hal yang membuat tubuhnya membutuhkan nutrisi lebih gitu, misalnya ada infeksi dan lain sebagainya. Oke dokter, untuk pengobatannya tadi dokter, kapan sih dokter kita nih harus ke puskes atau ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis anak, itu kapan waktu yang tepat dok? Apakah ada hal-hal yang menentukan dok untuk itu dokter? Gimana dokter? Iya, jadi yang pertama, semua anak harus dilakukan pengukuran di posyandu atau puskesmas. Semua, karena mereka punya hak untuk tumbuh dan mereka punya hak untuk sehat. Jadi itu dulu ya, karena nggak akan ketahuan, nggak bisa hanya dilihat aja sama orang tuanya, kok anak saya kayaknya pendek ya gitu ya, nggak bisa. Jadi itu, dan juga kita harus ada upaya dari posyandu dan puskesmas sendiri memang untuk memastikan bahwa semua anak di lingkungan sekitar itu dilakukan pengukuran gitu ya. Nah kemudian dan pengukuran ini juga karena dia sangat menentukan ya status pertumbuhan anak, itu setiap posyandu dan puskesmas saya rasa memang sudah dilakukan pelatihan ya terhadap itu gitu. Nah kemudian jika memang terjadi perlambatan pertumbuhan, jadi kita bisa lihat ya dengan jelas jika dilakukan pengukuran, dan tidak hanya pengukuran nih, tapi harus diplot ya, itu juga hal yang sangat penting. Jadi ibu-ibu kan biasanya udah punya nih dari dia hamil ya, buku pink itu. Nah itu sangat penting tuh, itu harus dibawa kemana-mana, terutama kalau lagi ke posyandu atau puskesmas. Kenapa? Karena setiap pengukuran itu nggak ada gunanya kalau cuma diukur saja, tapi harus diplot. Dan kita tidak melihat hanya satu titik, tapi kita lihat itu titik-titik itu ya, apakah memang anak ini tumbuh atau tidak. Nah dari situ sebenarnya semua orang saya rasa itu nggak hal yang sulit ya untuk melihat ini melandai atau ini naik dengan baik gitu ya. Ketika dia melandai, itu sudah harus dilakukan investigasi lebih lanjut ya. Itu bisa ke puskesmas, ke dokter umum dulu, karena mereka juga memiliki kemampuan ya, kompetensi untuk menangani pasien dengan white faltering atau stunting. Nah tapi harus jadi kan nanti ketemu sama dokter umum itu akan dilakukan penggalian lebih jauh ya, bagaimana pola makan anak, apakah selama ini ada keluhan, gejala gitu ya yang curiga ke arah penyakit infeksi misalnya, atau ada penyakit kronik lainnya gitu ya. Nah nanti dilihat apakah bisa ditangani di fasilitas kesehatan primer itu atau tidak. Biasanya sih akan dilakukan edukasi nutrisi dulu gitu, dan kita juga pasti bekerja sama dengan bagian gizi ya, untuk mengedukasi pasien itu sebenarnya bagaimana, apakah selama ini misalnya dia memang masih kekurangan protein gitu ya, atau anak ini memiliki kebiasaan makan yang tidak sesuai misalnya. Nah itu bisa dicoba diperbaiki dulu gitu. Jadi kita berikan tata laksana awal edukasi nutrisi ya, kemudian bisa juga disarankan untuk meningkatkan asupan protein hewani, misalnya bisa diberikan telur ya setiap harinya, satu butir telur untuk anak usia 6-12 bulan gitu ya, atau misalnya diberikan tambahan telur dan juga susu UHT untuk anak di usia di atas itu gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita evaluasi setelah 2 minggu apakah berat badannya naik, apakah ada peningkatan tinggi badan, atau misalnya kalau 2 minggu dirasa terlalu singkat, coba lagi lihat nanti misalnya 1 bulan ya, adakah peningkatan tinggi badan. Nah, jika meningkat ya diteruskan. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya, dan mungkin juga dari awal ya, kalau misalnya dari awal memang ada tanda-tanda red flag itu yang tadi saya bilang, ya itu harus segera harus segera dirujuk ke dokter spesialis anak, supaya mungkin anak ini membutuhkan PMKM ya, produk pangan khusus ya. Jadi kayak PKMK. Jadi misalnya susu berkalori lebih tinggi, nah itu biasanya akan diresepkan oleh dokter spesialis anak gitu. Jadi ya itu secara bertahap ya, tapi yang paling penting diketahui oleh masyarakat adalah membawa anaknya untuk dilakukan pengukuran dan plot ke kurva
yang ada di buku pink itu gitu, supaya ya itu ya screening kita ya, karena kita nggak bisa misalnya ada anak datang tiba-tiba ke poliklinik, dokter spesialis bilangnya udah kok anak saya pendek, ya bisa saja ya, tapi saya rasa itu kasus yang sangat sedikit gitu ya, kan lebih baik kalau misalnya semua anak memang dilakukan pengukuran secara berkala. Baik dokter, terima kasih dokter untuk informasi yang sangat banyak tadi ya dokter, dan sangat menarik dan tentunya pasti bermanfaat buat kita semua ya dokter, dari Dokter Sirma Imada, spesialis anak, tentang stunting ini. Sebelum kita tutup bincang Edumi Podcast kali ini dokter, mohon dokter untuk bisa memberikan point statement nih dokter dari pembahasan kita kali ini dokter. Ya, terima kasih. Dengan memperingati Hari Anak Nasional ini, semoga masyarakat lebih terbuka wawasannya tentang stunting, dan juga dengan mencegah stunting, kita bisa meningkatkan kualitas anak bangsa. Oke. Baik, terima kasih Dokter Sirma Imada, spesialis anak, atas informasinya di episode kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat Edumi. Kita akan jumpa lagi dengan informasi kesehatan di episode Edumi Podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi Podcast, educate, healthy, dan happy. Dadah.